Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Muharani Hijrah dengan NIM 2121172. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi pembelajaran fikih, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Jadi, terlebih dahulu kita amati dulu gambar ada 4 gambar kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang pertama yaitu kita memandikan jenazah. Setelah kita memandikan jenazah, yang kedua yaitu kita mengkafani jenazah. Langkah yang ketiga yaitu kita menyolatkan, dan yang keempat yaitu kita mengantarkannya ke tempat peristirahatannya terakhir, yaitu mengantarkannya ke kubur. Jadi, keempat gambar tersebut memiliki kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakannya, yang hukumnya yaitu fardu kifayah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang memandikan jenazah. Jadi, memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jadi, hukum dari memandikan jenazah ini adalah fardu kifayah. Selanjutnya, yaitu ketentuan dalam memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan itu, yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua yaitu tubuh atau anggota badan masih ada, yang ketiga jenazah tersebut bukan mati syahid. Jadi orang yang berhak memandikan jenazah apabila jenazahnya laki-laki, maka yang berhak memandikan jenazahnya itu adalah laki-laki. Dan apabila jenazahnya perempuan, maka yang berhak memandikan jenazah tersebut adalah perempuan, dikecualikan bagi suami istri. Apabila suaminya meninggal, istri boleh memandikannya. Begitu pula sebaliknya. Apabila istri meninggal, suami boleh memandikannya, beserta mahramnya atau anaknya boleh memandikan. Selanjutnya adalah syarat dan ketentuan orang yang berhak memandikan jenazah. Jadi yang pertama syaratnya itu adalah muslim, berakal, dan balik. Yang kedua, membaca niat memandikan jenazah. Nah, niat memandikan jenazah, untuk jenazah laki-laki kita membacakan niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husla lihadal maiti fardal kifayah lillahi ta'ala. Dan untuk jenazahnya perempuan, maka kita membacakan niat nawaitul husla lihadihil maitati fardal kifayah lillahi ta'ala. Jadi perbedaan niatnya itu, kalau kita jenazahnya laki-laki, maka kita membacakan niatnya itu lihada. Sedangkan jenazahnya perempuan, maka kita membacakan niat lihadihil. Langkah selanjutnya yaitu orang yang memandikan jenazah itu terpercaya dan amanah. Ketika dia memandikan jenazah, dia tidak menyebutkan aib dan merahasiakan sesuatu yang dilihatnya. Selanjutnya yaitu yang memandikan harus sama jenis kelaminnya dengan si mayat. Contohnya tadi, apabila mayatnya laki-laki, maka yang berhak memandikan jenazahnya itu adalah laki-laki. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. Jadi tata cara memandikan jenazah, langkah yang pertama itu kita harus mempersiapkan tempat mandi, air bersih, air bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, dan air kapur barus. Jadi kita sediakan terlebih dahulu airnya. Ada air yang kita sediakan yaitu sejenis 3 macam air. Yang pertama yaitu air murni seperti air mata air sumur. Yang kedua yaitu air wangi-wangian seperti air kapur barus atau air bidara. Yang ketiga yaitu air sabun.
Langkah yang kedua yaitu jenazah dibaringkan di balai atau tempat yang memiliki standar atau kita tinggikan di bagian kepala si mayat. Jadi hindari si mayat tersebut terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup dan tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Yang ketiga yaitu kita diperintahkan untuk menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Dan yang keempat, menyirami air ke seluruh badan. Jadi setelah kita tutupi si mayat, langkah selanjutnya itu kita sirami air ke seluruh badan si mayat, mulai dari kepala sampai ke kaki, disunatkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu bagian ke sebelah kiri dengan membacakan niat memandikan jenazah. Misal saya membacakan niat memandikan jenazahnya yaitu jenazah perempuan dengan membacakan niat nawaitul husla li hadhil maitati fardal kifayah lillahi ta'ala. Langkah selanjutnya yaitu setelah kita membacakan niat dan kita alirkan air ke seluruh tubuhnya, langkah selanjutnya itu kita bersihkan gigi si mayat, lubang hidung, lubang telinga, celah-celah yang ada di tubuhnya seperti celah jari tangan dan serta rambutnya. Jadi kalau kita membersihkan gigi, lubang hidung kita gunakanlah kapas serta kalau rambut kita beri sampo atau sabun untuk membersihkan anggota tubuhnya. Jadi setelah kita membersihkan hal tersebut, langkah selanjutnya yaitu kita bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan perut secara pelan-pelan untuk mengeluarkan kotoran mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perutnya tersebut. Jadi ketika misalnya orang tua kita yang meninggal dunia, maka anak tersebutlah yang berhak untuk membersihkan lubul dan dubul kedua orang tua tersebut. Nah, setelah kita yakin bahwa kotorannya sudah keluar, langkah selanjutnya yaitu kita mengistinjakan si mayat. Setelah kita yakin bahwa semua kotorannya sudah bersih, kita istinjakan. Apa doa mengistinjakan si mayat? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul istinja'a lihadihil maitati fardal kifayah lillahi ta'ala. Kenapa saya menggunakan lihadihil maitati? Anggap saja ketika kita memandikan jenazahnya itu perempuan. Setelah kita mengistinjakan si mayat, setelah kita yakin bahwa mayat itu sudah bersih, langkah selanjutnya itu kita wudukkan si mayat setelah kita wudukkan, wuduknya itu seperti kita biasa wuduk seperti kita sholat. Setelah itu baru kita bacakan doa 9 untuk si mayat. Bisa juga airnya itu bisa juga menggunakan air wangi-wangian atau air murni atau air bersih. Jadi doa 9 ini kalau si mayatnya kita didahulukan mayat di bagian kanan dengan menghadapkannya ke kiri dengan membacakan doa, kita siramkan dari ujung kepala sampai kaki air Ghufronaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Setelah itu kita miringkan mayat ke arah kanan atau bagian kiri dengan membacakan niat Ghufronaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Setelah itu sebanyak 3 kali sebelah kanan dan 3 kali sebelah kiri. Selanjutnya di bagian pertengahan si mayat mulai dari kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali kita membacakan doanya Ghufronaka ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Setelah kita membacakan doa 9, langkah terakhir kita yaitu kita wudukkan kembali si mayat sebagaimana kita wuduk akan sholat. Setelah jadi kan tata cara berwuduk mulai dari kita membasuh muka si mayat sampai ke kaki. Langkah terakhir yaitu kita lipat tangan si mayat dan mayat itu siap dikafani. Materi yang kedua yaitu mengkafani mayat.
Jadi syarat mengkafani mayat yang pertama sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuhnya. Yang kedua mengkafani sesudah dimandikan. Yang ketiga diutamakan berwarna putih. Jadi kafan itu diutamakan berwarna putih. Bagi laki-laki disunahkan 3 lapis yang terdiri dari kain sarung dan 2 lapis yang menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan bagian perempuan disunahkan 5 lapis yaitu kain basahan, selembar kerudung, selembar baju kurung, dan 3 lapis menutupi seluruh tubuh. Jadi ada 3 syarat dalam mengkafani jenazah yang perlu kita perhatikan. Langkah selanjutnya yaitu tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama caranya yaitu bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Langkah kedua yaitu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangian. Langkah ketiga setelah kita letakkan si mayat di atas kain kafan, tutuplah lubang-lubang seperti hidung, telinga, mulut, dan lubang lubul dan duburnya yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Jadi kita pastikan dulu lubang-lubang tersebut tertutup. Setelah itu, selimutlah kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang kelima yaitu ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bagian kain kafan. Jadi ada 5 ikatan tali. Jadi setelah kita sediakan ikatan tersebut, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutuplah dengan jadi maksudnya di sini setelah kita menutupi mayat itu dengan kapas, langkah selanjutnya yaitu kita menggulung atau membungkus si mayat. Setelah membungkus si mayat itu ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat ulama ada menggulungnya dengan searah dan ada juga menggulungnya dengan berlawanan arah. Kalau bagian kirinya kita tarik ke bagian kepala menggulungnya dan bagian kanan ke depan. Ada juga yang mengatakan searah. Ya, setelah kita gulung, saya menggunakan gulungannya yaitu searah saja. Ya, kita ikatlah dengan menggunakan 5 tali. Tali yang pertama itu berada di bagian kepala si mayat, tali yang kedua di pundak, yang ketiga itu di pusar, yang keempat di bagian panggulnya, dan yang terakhir di bagian kaki. Jadi diisyaratkan ketika mengikat si mayat tersebut menggunakan ikatan simpul supaya ketika dimasukkan ke dalam liang lahat mudah dibuka. Langkah selanjutnya yaitu tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, langkahnya yaitu susun kain kafan yang sudah dipotong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Jadi sebelum kita menyusunnya itu kan ada kita merobek kain kafan. Jadi doa merobek kain kafan itu Allahumma ja'al libasaha anil karimi wa adakhilha jannata ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pakaian ini merupakan pakaian yang mulia dan Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setelah itu kan sudah kita bentangkan kain kafan, mayatnya sudah di atas tersebut, kita taburi dengan kapur barus. Selanjutnya kita tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas, terutama lubang hidung, lubang telinga, dan bagian lubang lubul dan duburnya. Setelah itu tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya dan langkah selanjutnya itu kita pasangkan rok dan baju kurungnya. Setelah kita pasangkan rok dan baju kurungnya, selanjutnya kita memasangkan mukenah si mayat. Jadi di sini dalam memasangkannya itu tidak boleh mayat itu diangkat-angkat.
harus kita lakukan secara spesifik dan jangan mengganggu ketenangan si mayat tersebut. Harus kita lakukanlah secara lemah lembut perlakuannya ketika mengkafani si mayat tersebut. Jadi selanjutnya yaitu membungkus si mayat atau menggulung si mayat tersebut. Jadi ada dua pendapat para ulama ketika menggulung si mayat itu dan disesuaikan dengan kondisi kita berada. Ada yang menggulungnya dengan cara searah dan ada juga dengan berlawanan arah. Kalau bagian kirinya itu kita tarik ke belakang atau kepalanya, menggulung ke arah kepalanya, dan bagian kakinya kita kedepankan. Itu cara menggulung berlawanan arah. Setelah itu baru kita ikat dengan saya menggunakan 5 ikatan misalnya. Yang ikatan pertama itu di bagian kepala si mayat, selanjutnya itu di pundak, di bagian pusar si mayat atau bagian perut, dan yang keempat di bagian pinggul, dan terakhir di bagian kaki. Jadi diisyaratkan ketika mengkafani jenazah itu ikatannya itu menggunakan ikatan simpul yang mudah nantinya dibuka ketika dimasukkan ke liang lahat atau menghadapkan si mayat itu ke kiblat. Selanjutnya yaitu menyalatkan jenazah. Jadi sholat jenazah ialah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang meninggal. Jadi apabila jenazahnya laki-laki, maka imamnya hendak berdiri di depan kepalanya. Sedangkan jenazahnya perempuan, hendaknya imamnya menghadap setengah perut atau di bagian pusar si mayat. Jadi tata cara menyolatkan jenazah, yang pertama yaitu kita membacakan niat. Jadi niat mensolatkan jenazah laki-laki, kita membacakan niat Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal maiti fardal kifayah lillahi ta'ala. Sedangkan jenazahnya perempuan, kita membacakan niat Usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardal kifayah lillahi ta'ala. Dan li hadhihi perempuan. Selanjutnya takbiratul ilham dengan membacakan surah Al-Fatihah. Langkah yang ketiga, lakukan takbir yang kedua dengan membacakan sholawat Nabi. Takbir ketiga, kita takbir Allahu Akbar. Kita membacakan doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi Allahumma ghafir lahu ini berlaku untuk jenazahnya laki-laki, dan jenazahnya perempuan maka kita membacakan doa Allahumma ghafir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Dan takbir yang keempat kita Allahu Akbar. Langsung kita membacakan doa Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu jenazahnya laki-laki. Ketika jenazahnya perempuan, maka kita membacakan doa Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha wa ghafir lana walaha. Langkah terakhir yaitu kita diakhiri dengan membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tata cara kita menyolatkan jenazah yang tadi diawali dengan niat dan diakhiri dengan menggunakan 4 takbir dan diakhiri dengan membacakan salam. Langkah terakhir, kewajiban kita seorang muslim atas muslim yang lainnya ketika meninggal dunia yaitu menguburkan jenazah. Jadi waktu menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari. Apa saja 3 waktu yang sebaiknya kita hindari? Yang pertama yaitu ketika matahari baru saja terbit. Tunggu sampai matahari itu meninggi. Dan yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah atau saat panasnya terik matahari. Yang ketiga yaitu ketika matahari itu condong ke barat dan saat matahari hampir terbenam. Jadi hingga ia terbenam sempurna, maka itu tidak boleh kita melakukan penguburan jenazah. Jadi tata cara menguburkan jenazah tersebut, yang pertama kita yaitu membuat
liang lahat yang tidak bisa dibongkar oleh binatang buas atau tidak dapat menimbulkan bau busuk. Jadi diisyaratkan ketika membuat liang lahat itu buatlah sedalam mungkin. Yang kedua yaitu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miringnya ke kanan dan menghadapkan si mayat itu ke arah kiblat. Selanjutnya, tali-tali kain kafan dilepas. Jadi kita lepaslah ikatan tali-tali kain kafan tersebut. Usahakan pipi kanan si mayat dan ujung kaki ditempatkan pada tanah. Jadi bersentuhanlah pipi kita dengan tanah. Setelah itu, tutuplah liang lahat tersebut dengan menggunakan kayu atau papan di atasnya, timbun dengan tanah sampai rata. Jadi setelah kita menimbunnya dengan tanah dan telah kita tinggikan dan setelah kita tandai si mayat tersebut dengan menggunakan kayu atau apa, selanjutnya yaitu langkah terakhir yaitu kita mendoakan dan memohon ampun kepada memohon ampun agar jenazah tersebut diampuni oleh Allah atau dilapangkan kuburnya. Maka langkah terakhir itu kita mendoakan. Mungkin sekian materi penjelasan terkait materi penyelenggaraan jenazah dari saya. Kalau ada salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah dan kepada kita sesama. Dan saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.